Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, thumma amma ba'd. Ayuhal ahibba wal fudala, azanallahu wa iyyakum. Laqad akhadna min suratil mulk min ayati 16 ila 19. Akhadna min syarhil kalimat wa ba'du al-ma'na al-ayat. وانقطع في أثناء الدرس بسبب توقفت الجوالة. والآن في هذا الصباح نواصل درسنا في درس تفسير. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي صافات هو باسطات. ما التي تبسط؟ أي أجنحة الطيور. هن في هذه التفسير ويعود إلى الطيور. ويقبضها، أي أن الله سبحانه وتعالى هو يبسط ويقبض أجنحة الطيور، ما يمسكهن في حالة البسط أو القبض إلا الرحمن، أي هو الله سبحانه وتعالى. مع ذلك أن الطيور لا تسقط مع قبض أجنحة في أثناء طيره، وهذا من صنع الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهو قادر على كل شيء. وقالوا: وما الرحمن وهم يعيشون في رحمته التي وسعت كل شيء وهي متجلية حتى في الطير تحفظه من السقوط والتحطيم، أي ينكرون ألوهية الله. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita nyampe sini ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah lah yang mengepakkan sayap dan yang menahannya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengingkari keuluhiannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melihat kepada burung yang dimana sayapnya dibentangkan dan tidak dibentangkan dan dibentangkan, dan hal demikian bukanlah manusia yang melakukannya, melainkan adalah siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bimasya minas sunan wan nawamis allati yahkumu biha khalqahu wa yudabbiru biha malakutahu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mampu, maha agung, menjalankan semua, mengatur semua alam semesta yang ada di alam raya ini. Inna amral musyrikina fi kufrihim billah la ajiba. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka ketika mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat ajib di sini bukan mengagumkan, maksudnya sangat mengherankan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala innahu bikulli syai'in basir, sawa'un 'inda sabih fil ma' wasarih fil ghubara wa ta'ir fis sama' wal mustakan fil ahsya. Sama bagi sama Allah Subhanahu wa taala mampu, sabih bagi yang berenang di dalam air ataupun yang menjalani di atas ghubara atau pasir, ataupun burung di langit.
wal mustakan fil ahsya, ataupun orang-orang yang hidup di hutan belantara. Hidayatul ayat tahdhirul mu'ridina anilahi wa inzaruhum bisu'il awaqib in istamarru ala i'radihim fa innallaha qadirun ala an yakhsifa bihumul ard aw yursila alaihim hasiba minas sama' wa laysa hunaka yu'ammanuhum wa yujirahum bihalin minal ahwal illa imanuhum wa islamuhum lillahi azza wa jalla. Allah memperingatkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan terhadap apa? Akibat yang buruk yang akan mereka dapati. Ketika apa? Inistamarru, ketika mereka melanjutkan apa? Melanjutkan ala i'radihim, atas pengingkaran dan penolakan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa innallaha qadirun, karena Allah Maha mampu, ala an yakhsifa, yaitu untuk membelah bumi bagi mereka, atau an yursila, mengutus alaihim hasiba, batu-batuan, minas sama, dari langit, walaysa hunaka man yu'ammanuhum, dan di sana tidak ada yang apa? Tidak ada yang memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang kufar. Wa yujirohum, dan melindungi mereka bihalim minal ahwal, dari satu keadaan dan keadaan yang lainnya. Illa, melainkan yang bisa melindungi mereka adalah iman mereka, keislaman mereka kepada Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Dan yang kedua adalah fil halikin al-awwalina ibarun wa udhatun liman lahu qalbun hayyun wa aqlun yaqilu bihi. Pada kisah-kisah orang yang Allah binasakan, yang Allah Subhanahu wa taala, pada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, itu terdapat pelajaran. Ibar itu dari ibrah. Ibar adalah jamaknya, mufradnya adalah ibrah. Wa udhatun, udhat, wa'idhah, wa'idhah. Ini adalah wa'idhah, maksudnya apa? Wa'idh, wa'adh, pemberi nasihat, yaitu pelajaran dan memberikan kita nasihat. Liman lahu qalbun, nah bagi siapa yang memiliki hati. Yang hati yang apa? Hayyun, hati yang hidup. Wa aqlun, dan akal, yaqilu bihi, yang dipakai dengannya. Maksudnya dipakai untuk memikirkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ilalatul ayat yang ketiga, min ayatillah fil afaq adalla ala qudratillah wa ilmihi wa rahmatihi al-mujiba li ibadati wahdahu tiranu tayr fis sama' wa huwa yubsitu janahaihi wa yaqbiduhuma wa la yasqutu idil mafrud an yabqa iman an yakhfiqa bi janahaihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam langit itu adalah menunjukkan akan kekuasaan Allah, ilmunya Allah, rahmatnya Allah, yang sudah sepantasnya menimbulkan pada para hamba-hambanya itu apa? Beribadah hanya kepadanya. Seperti halnya terbangnya seekor burung di langit, yang dimana burung itu mengepakkan dan membentangkan dan apa? Menelungkupkan kedua sayapnya, jadi mengepakkan dan mengembalikan kembali pada keadaan awal atau tertutup. Nah, idil mafrud, kalau kita berpikir secara logis, harusnya burung itu senantiasa mengepakkan sayapnya agar apa? Yadfa'u nafsahu fayutiru bi musa'adatil hawa, agar dia mendorong badannya, karena apa? Agar dia terbang dengan bantuan udara. Wa amma idza qabida, adapun ketika sayapnya tidak dikepakkan,
Au basata al-mafrud annahu yasqutu walakin ar-Rahman azza wa jalla yumsikuhu wa la yasqut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menahannya dan burung tersebut tidak terjatuh. Baik, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, PTS penilaian tanggal semester insyaallah taala akan segera tiba pada tanggal 14. Maka Ustadz akan memberikan sedikit kisi-kisi tentang tafsir ini. Yang pertama adalah kalian perhatikan syarhul mufradat, perhatikan syarhul mufradat, dan itu akan ditanyakan. Dan yang kedua, kalian perhatikan muradif atau persamaan mufradat yang Ustadz sampaikan di beberapa kali pertemuan, terutama pada ayat-ayat yang atau makna-makna yang gharib. Kemudian setelah itu kalian fahami makna al-ayat, makna ijmali, makna secara umumnya dari makna ayat tersebut. Kemudian hidayatul ayat atau fawaid al-ayah, faidah-faidah yang tergandung pada ayat tersebut, apa yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, paling nanti Ustadz akan meminta ketika hidayatul ayat dikorelasikan dengan kejadian atau kasus kekinian pada kehidupan kalian. Itu kisi-kisi untuk tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian semua dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.